Kenapa tiap mata uang memiliki nilai yang beda? Ini Tio. Tio tinggal di Indonesia dan dia menggunakan rupiah untuk transaksi setiap hari. Lalu dia mau pergi ke Arab Saudi yang menggunakan rial sebagai mata uangnya. Tapi saat Tio ingin menukarkan uangnya, dia menemukan fakta bahwa satu rial itu sama dengan sekitar 4.300 rupiah. Lalu Tio pergi ke Cina dan menemukan fakta bahwa satu CNY sama dengan sekitar 2.200 rupiah. Kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa setiap mata uang itu mempunyai nilai yang berbeda-beda? Kenapa satu rupiah tidak sama dengan satu rial dan satu CNY? Dan kenapa nilai tukar itu selalu berubah-ubah setiap detiknya? Tapi sebelum itu, mari kita mengenal sejarah singkat mengenai uang itu sendiri. Untuk waktu yang lama, uang itu selalu dicetak dengan ada backup dari emas, atau sering disebut gold standard, untuk mendapat nilai tukar yang tetap stabil, dan negara tidak bisa mencetak uangnya jika tidak ada backup dari emasnya. Tapi saat ekonomi itu tumbuh dan pasar dunia meluas, negara sudah tidak tertarik lagi dengan gold standard atau uang yang di backup emas. Tapi faktanya uang ini dicetak tanpa ada backup dari emas. Inilah mengapa orang-orang memanggilnya fake money atau uang palsu. Fiat money adalah mata uang yang mempunyai nilai, karena pemerintahan yang menyampaikannya dan orang-orang pun percaya, selagi fiat money tidak di-backup dengan emas. Jadi sekarang nilai tukarnya itu berdasarkan apakah orang masih mau menggunakannya atau tidak. Jika semua orang ingin mempunyai dolar Amerika, maka nilainya akan sangat meningkat. Tetapi jika sebaliknya, maka nilai tukarnya akan menurun. Sederhananya, nilai tukar dari fiat money ini berdasarkan penawaran dan permintaan. Itulah mengapa mata uang dari negara yang ekonominya kuat, seperti dolar Amerika, lebih tinggi nilainya, karena banyak orang yang menggunakannya. Jadi di video kali ini kita membahas bagaimana supply and demands atau penawaran dan permintaan itu mempengaruhi nilai tukar mata uang itu sendiri. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah saat mata uang itu kehilangan nilai tukarnya. Sebagai contoh, di tahun 2015 Tio bisa membeli 2 mangkok bakso seharga Rp10.000. Tetapi karena adanya inflasi, pada tahun 2024 Tio hanya bisa membeli satu mangkok bakso dengan harga Rp10.000. Yang kedua adalah suku bunga atau interest rate. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar saat kamu mau meminjam uang, dan imbalan saat kamu melakukan investasi dengan persentase yang berbeda-beda. Contoh sederhananya adalah Tio ingin meminjam uang Rp1 juta, ditambah dengan suku bunga 10% yang berarti Rp100.000. Tio harus membayarnya dengan Rp1 juta ditambah dengan Rp100.000 sebagai suku bunganya. Tapi jika Tio ingin berinvestasi, maka Tio akan mendapatkan komisi atau imbalan sebanyak 10% per tahunnya dari total uang yang dia investasikan. Contohnya bank sentral yang ada di Amerika, yang menentukan berapa persen suku bunga ke negaranya. Dan pada saat suatu negara mempunyai suku bunga yang tinggi, itu adalah tawaran yang terbaik untuk investasi, untuk mendatangkan banyak investor. Mau tidak mau, para investor ini harus mempunyai mata uang negara tersebut untuk bisa berinvestasi. Karena banyaknya permintaan mata uang di negara tersebut, maka itu akan meningkatkan ekonomi, sekaligus nilai mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika di suatu negara suku bunganya rendah, investor akan meninggalkan negara tersebut, lalu berpaling ke negara lain, yang menjadi faktor nilai tukar mata uang negara tersebut menurun. Yang ketiga adalah nilai tetap. Nilai tetap di sini adalah mata uang yang mempunyai nilai tetap dengan salah satu mata uang lainnya. Sebagai contoh Brunei dan Singapura. Brunei dan Singapura menetapkan nilai mata uang mereka sama rata, yakni jika $1 Brunei sama dengan $1 Singapura. Itulah mengapa kalian bisa menggunakan dolar Singapura di Brunei. Tetapi meratakan mata uang itu artinya kita akan bergantungan dengan satu negara. Jika dolar Singapura melemah, maka dolar Brunei pun melemah. Jika dolar Singapura meninggi, maka dolar Brunei pun meninggi. Itulah pembahasan kita tentang kenapa beda mata uang. Beda juga nilainya. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, mengapa mata uang berbeda-beda? Kenapa tidak diciptakannya satu mata uang, sehingga tidak adanya perbedaan nilai? Itu ide yang bagus. Tapi jika seluruh negara ingin menyatukan seluruh mata uangnya, itu sangat beresiko.
Bayangkan jika kamu menjalani hidup terbaikmu, lalu tiba-tiba mengalami inflasi karena suatu negara di ujung sana yang mengacaukan ekonomi negaranya sendiri. Satu masalah di satu negara, dampaknya menjadi masalah seluruh negara di dunia. Thanks for watching. Hope you guys learn new things from it. That will be the day, and peace out.